Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Sulaimin. Saya di kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil tugas kerja kelompok ujian akhir semester eh, yang telah diberikan atau diamanahi dijelaskan kita oleh dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, yaitu Profesor Dr. Trio Supriyatno MAG. Hormat. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PPT kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, sejarah pendidikan Islam di Indonesia, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam cara pendidikan agama Islam dipandang dan dikelola. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam masih terpisah dan terkesan kurang terorganisir dalam sistem pendidikan nasional. Namun, pada masa Orde Baru, pemerintah mulai mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Meskipun kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan sekularisasi dan ketidakmerataan akses pendidikan. Perjalanan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini. Nah, di masa Orde Baru, di Orde Lama, mungkin pendidikan Islam di Indonesia itu masih belum rata, belum terorganisir. Nah, di situ para pejuang, para pahlawan itu berjuang untuk bagaimana bisa Indonesia maju sehingga pendidikan di Indonesia ini lebih maju dan lebih terorganisir. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah ini mulai mengintegrasikan pendidikan di Indonesia dengan pendidikan umum. Nah, meskipun kebijakan ini dihadapkan pada tantangan yang besar dan ketidakmerataan akses pendidikan. Nah, kemudian rumusan masalah pada konteks ini adalah bagaimana kondisi peran pendidikan Islam pada masa Orde Lama dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, apa saja kebijakan pemerintah Orde Baru yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam dan bagaimana kebijakan tersebut ditetapkan. Yang ketiga, apa dampak kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan agama Islam di Indonesia. Lanjut, di sini tentang tujuan sistem secara pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama dan Baru, yaitu satu, mengidentifikasi kebijakan pendidikan Islam yang diperkenalkan selama masa Orde Baru, seperti pembentukan Departemen Agama, pengintegrasian pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum, serta dampaknya terhadap lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, menggali peran pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah dalam membentuk generasi Islam pada masa pemerintahan Orde Lama, serta bagaimana keterbatasan akses dan kebijakan pemerintah saat itu mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Yang ketiga, yaitu mengkaji dampak positif dan negatif dari kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, termasuk pengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan agama di madrasah dan pesantren, serta hubungan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian lanjut pembahasan pertama, yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Lama.
Nah, era kemerdekaan dimulai dengan pendirian negara Indonesia, di mana pendidikan Islam mulai diperkenalkan dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Lama, setelah kemerdekaan hingga 1966, ditandai dengan ketidakpastian politik dan ekonomi. Tapi pendidikan Islam tetap berkembang melalui madrasah dan pondok pesantren. Nah, pendidikan agama lebih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan formal. Nah, saat ini mungkin pendidikan belum merata, sehingga pendidikan Islam pada era Orde Baru yang pertama itu masih tetap berkembang di dunia pesantren. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu pendidikan Islam dan negara pada masa Orde Baru. Nah, di sini ada dekret Presiden 5 Juli 1999 yang mengembalikan UUD 45 menjadi dasar hukum yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, pemerintah memberikan pengakuan terhadap pendidikan agama dalam bentuk pengajaran agama di sekolah-sekolah. Yang ketiga, beberapa tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari berjuang untuk memperkenalkan pendidikan Islam secara lebih formal. Keempat, kurikulum pendidikan agama Islam lebih fokus pada pendidikan agama dasar dan tradisional. Kemudian lanjut, yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam di sekolah umum pada masa pertama. Nah, pendidikan agama Islam mulai diperkenalkan secara terbatas di sekolah-sekolah umum, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Nah, masa pertama ini mungkin mulai diperkenalkan secara terbatas, secara pelan-pelan. Yang kedua, pendidikan agama Islam lebih fokus pada pembelajaran nilai moral dan dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketiga, tantangan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Yang keempat, penerapan pada nilai-nilai agama dalam pengajaran di sekolah-sekolah dasar. Kemudian lanjut, pengaruh konteks sosial dan politik pada pendidikan Islam. Nah, di sini ada pengaruh konteks sosial dan politik pada pendidikan Islam. Periode ini juga ditandai dengan ketegangan antara kelompok agama dan sekuler yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Dua, Partai Masyumi memainkan peran besar dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia, memperjuangkan agar pendidikan Islam dimasukkan dalam kurikulum nasional. Yang ketiga, Gerakan Muhammadiyah dan NU memiliki peran penting dalam menyebarkan agama pendidikan Islam di masyarakat. Lanjut, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Reformasi pendidikan terjadi setelah Presiden Soeharto mengambil alih pemerintah pada 1966. Yang kedua, pendidikan Islam mulai terintegrasi lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional dan diperkenalkan luas di seluruh Indonesia. Pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah umum, meskipun tetap dengan batasan dari politik formal. Dengan hasilnya tadi, pendidikan Islam mulai berkembang sehingga lebih terintegrasi, terorganisasi lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional, mulai dikembangkan di pendidikan nasional, diperkenalkan lebih luas. Kemudian lanjut, reformasi pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Nah, kita lanjut kepada pendidikan Islam pada masa Orde Baru, yaitu pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional yang mewajibkan pendidikan agama termasuk Islam di semua tingkat pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan Islam dipromosikan untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas politik. Yang ketiga, pembentukan madrasah aliyah, madrasah sanawiyah yang lebih terorganisir dan menjadi bagian dari sistem pendidikan formal. Pada masa Orde Baru ini,
mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional, yaitu maksudnya pemerintah ini mewajibkan ada pendidikan agama masuk Islam di semua tingkat pendidikan formal, ada ada pelajaran pendidikan agama. Kemudian membutuhkan pembentukan madrasah LMA atau MTS di pendidikan formal. Lanjut pada Departemen Agama dan Pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, Departemen Agama atau DEPAK memiliki peranan strategis dalam mengelola pendidikan Islam. Yang kedua, dibentuknya Pusat Pendidikan Agama Islam yang mengawasi penyelenggaraan madrasah dan pondok pesantren. Yang ketiga, pemerintah memberikan dukungan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama melalui kurikulum yang terstandarisasi. Yang keempat, pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam agar tetap sesuai dengan standar nasional. Departemen Agama ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pendidikan Islam dengan membentukkan tadi seperti madrasah atau MTS tadi, MA, MTS. Kemudian juga melalui kurikulum memperbaiki kualitas pendidikan agama dan yang standarisasi ya. Lanjut pada kemudian selanjutnya yaitu madrasah dan pondok pesantren pada masa Orde Baru. Madrasah menjadi lembaga pendidikan Islam yang semakin terorganisir dan berkembang dengan kurikulum yang lebih modern. Yang kedua, pondok pesantren tetap menjadi pusat pengajaran Islam yang penting. Meskipun pemerintah memberikan bantuan untuk modernisasi kurikulum dan fasilitas. Ketiga, pendidikan pesantren tetap menjaga tradisi pengajaran Islam dengan pendekatan yang lebih berbasis keagamaan dan moral. Di sini madrasah dan pondok pesantren di masa Orde Baru itu lebih berkembang menjadi lebih terorganisir daripada waktu masa Orde Lama. Kurikulum juga lebih modern. Pondok pesantren menjadi pusat pengajaran Islam yang sangat penting sampai sekarang. Kenapa? Mungkin dari sistem pendidikan pada pesantren tersebut. Dan yang paling penting adalah syarat keilmuan tersebut. Bagaimana kamu memperoleh ilmu, dari mana kamu memperoleh ilmu, dari mana sudah jelas atau tidak kamu mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian lanjut pada pengaruh politik dan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha mengontrol pendidikan Islam untuk menghindari adanya gerakan radikal yang dapat menggugat stabilitas negara. Yang kedua, pemerintah mengarahkan agar pendidikan Islam mendukung ideologi Pancasila dan kebijakan Orde Baru yang berfokus pada persatuan bangsa. Ketiga, pendidikan Islam harus sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menghindari pengajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai negara. Yang keempat, penekanan pada pendidikan Islam yang moderat dan sesuai dengan prinsip negara. Sini pengaruh politik pada pendidikan Islam itu sangat harus diperhatikan. Dengan ini pendidikan Islam harus menghindari adanya gerakan radikal yang dapat menggugat stabilitas negara. Sistem Islam radikal. Kemudian pemerintah juga akan mengarahkan agar pendidikan Islam ini lebih mendukung ideologi Pancasila dan kebijakan Orde Baru yang berfokus pada persatuan bangsa. Meskipun pada pendidikan Islam saja, tapi harus tetap mempelajari tentang ideologi Pancasila dan persatuan bangsa, dan tetap menjaga semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sekian dari pesan saya. Berikutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nasor Al-Farisi dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yakni Ahmad Mi'raj Muhaimin, dengan materi sejarah pendidikan agama Islam pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Nah, materi yang saya akan jelaskan yakni membahas tentang penguatan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pendidikan agama Islam ini mulai diterapkan lebih luas di sekolah umum, termasuk di tingkat SD, SMP, dan SMA. Pembelajaran agama Islam ini menjadi bagian dari mata pelajaran yang wajib yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Lanjut, pendidikan karakter menjadi bagian dari pengajaran agama untuk memperkuat moralitas siswa. Nah, yang dimaksud penjelasan saya tadi, kurikulum dan metode pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, di sekolah umum didasarkan pada kurikulum nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama. Nah, ada beberapa materi pokok yang diajarkan mencakup, yakni akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir yakni Al-Quran dan hadis. Ya, akidah ini yakni belajar keimanan kepada Allah, malaikat, kitab rasul, hari akhir, dan qadar. Sedangkan yang akhlak yakni membahas tentang nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Sedangkan yang fikih yakni membahas tentang tata cara ibadah dan hukum-hukum Islam. Sejarah kebudayaan Islam menjelaskan peristiwa penting dalam perjalanan Islam, seperti tokoh-tokoh Islam dan kontribusi Islam dalam sejarah. Yang terakhir yakni Al-Quran dan hadis, yakni membahas tentang membaca, memahami, dan menghafal ayat-ayat serta hadis tertentu. Nah, biasanya metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, simulasi, dan bermain peran, hingga penggunaan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Tantangan pendidikan agama Islam ini ada 4. Yang pertama yakni keragaman siswa. Di sekolah umum, siswa berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Nah, guru pendidik ini perlu memastikan pembelajaran tetap inklusif dan tidak memunculkan eksklusivitas. Yang kedua yakni minimnya waktu pembelajaran. Waktu alokasi mata pelajaran sering kali terbatas, sehingga pembahasan materi terasa kurang mendalam. Ya. Yang ketiga yakni ketersediaan guru kompeten. Tidak semua sekolah memiliki guru PAI yang berkualifikasi atau memiliki pelatihan khusus. Yang keempat yakni pengaruh lingkungan dan teknologi. Globalisasi dan akses informasi yang tidak terfilter dapat mempengaruhi pemahaman agama Islam. Lanjut, pendidikan Islam dan ideologi Pancasila. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam diorientasikan untuk mendukung ideologi Pancasila. Pendidikan Islam diberikan dengan menekankan pentingnya toleransi, moderasi, dan nasionalisme. Integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk generasi yang seimbang antara pemahaman agama dan cinta tanah air. Yang terakhir yakni pendidikan Islam di sekolah diterapkan dapat mendukung pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila.
Lanjut, kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Kurikulum ini mengalami perubahan signifikan, termasuk pengenalan ilmu pengetahuan modern di madrasah. Nah, pendidikan Islam lebih terstruktur dan berorientasi pada ujian nasional. Madrasah dan pesantren mulai mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti sains, matematika, dan lain-lain bersamaan dengan mata pelajaran agama, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kayak mata pelajaran akidah, akhlak, fikih, dan lain-lain. Program seperti ujian akhir madrasah yang sejalan dengan ujian nasional sekolah umum. Lanjut, modernisasi pendidikan Islam. Nah, modernisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni penggunaan teknologi dalam pengajaran Islam, mulai diperkenalkan di madrasah dan pesantren, seperti penggunaan alat-alat audio, visual untuk pembelajaran. Yang kedua yakni madrasah dan pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mulai menekankan keterampilan praktis. Yang ketiga yakni terbentuknya Universitas Islam dan program studi pendidikan agama di universitas, seperti di universitas negeri, ya kayak seperti di Universitas Islam Negeri UIN Malang. Yang keempat yakni pengembangan materi pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Lanjut, pendidikan Islam di era Orde Baru mempunyai dampak positif, seperti jumlah lembaga pendidikan Islam meningkat dengan terbentuknya banyak madrasah dan pesantren di seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga peningkatan kualitas pendidikan agama di daerah-daerah terpencil, terutama melalui lembaga pendidikan berbasis pesantren. Selain itu, ada juga peran pendidikan Islam dalam memperkuat identitas bangsa dan karakter bangsa Indonesia yang berbasis agama dan moral. Yang terakhir yakni pembentukan jaringan pendidikan Islam yang lebih terorganisir. Lanjut, pendidikan Islam dan perkembangan sosial ekonomi. Nah, pendidikan Islam ini atau perkembangan sosial ekonomi ini ada 3 bagian. Yang pertama, pendidikan Islam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di perdesaan dan daerah terpencil. Yang kedua, pendidikan agama mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat. Yang terakhir, peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah dengan adanya madrasah dan pesantren. Lanjut, ini membahas tentang tantangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Nah, tantangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru ini ada tiga bagian. Yang pertama, ketergantungan pada pemerintahan dalam pembiayaan dan kebijakan. Yang kedua, ketidakseimbangan antara pendidikan umum dan agama, terutama di luar kota besar. Yang terakhir, pengaruh politik yang kadang membatasi kebebasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yakni tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru, yakni perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan kebijakan pemerintah.
Ada lagi, pada masa Orde Lama, pendidikan Islam lebih terpisah dan berfokus pada agama tradisional seperti kayak pesantren tadi, ya. Sementara di masa Orde Baru lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Yang terakhir, peran pendidikan Islam penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.